Shalom, judul khotbah saya hari ini, saya ingin mau bahas lagi tentang iman. Mengapa perlu iman? Kalau kita bahas tentang iman, saudaraku, seperti ini tema ini tidak akan pernah bisa selesai dan sangat menarik. Karena memang tanpa iman tidak mungkin, saudara, orang itu berkenan kepada Allah. Itu firman Tuhan. Kenapa kita perlu iman? Saudara, Ibrani 11 ayat 6 katakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk kita bisa mau berkenan pada Allah, kita harus punya iman. Saudaraku, nanti kita akan bahas. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Allah ada. Walaupun kita tidak bisa lihat Allah. Saudara, nampaknya seolah-olah Allah tuh di mana ya? Tapi kita harus percaya Allah ada. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, maka di sini katakan Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Jadi kan mengapa kita perlu iman? Kita ingin hidup kita berkenan sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu iman? Saudaraku, tadi kita doa bareng. Itu doa dari mana? Lukas 18 ayat 8. Yang bunyinya begini saudaraku. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di mana? Di bumi. Kenapa kita perlu iman? Karena kita ingin kalau anak manusia datang, Yesus Kristus, dia akan dapati iman di hati kita. Dan kita akan mengalami namanya pengangkatan. Kita akan mengalami yang namanya kebangkitan yang pertama. Saudara, rapture pakai tubuh kemuliaan. Nah, hari ini saya ingin bagikan secara singkat. Saudara, ada 3 prinsip daripada iman yang hidup. Ya, ada orang bilang, ya aku punya iman kok, aku beriman kok. Tapi kita cek, apakah imannya itu emang benar iman sejati atau diiman-imani. Nanti kita akan lihat bedanya saudaraku. Ada orang udah imanin aja. Nah, saudara, kalau kita pelajari dari prinsip ini, iman tuh sebenarnya hasil daripada apa? Satu hubungan yang terus menerus. Persekutuan yang erat. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi karena ada hubungan ini, baru ada iman. Coba kita lihat sini saudaraku ya. Prinsip yang pertama, iman itu apa? Iman itu bekerja atau mulai bekerja di saat kita mengerti kehendak Tuhan atau hati Tuhan. Saudaraku, iman kita ini baru bisa bekerja atau hidup. Saudaraku, karena kalau iman yang bekerja, iman yang hidup, tandanya apa? Saudara dan saya dibebaskan dari kegelisahan, ketakutan. Kalau ada iman di sini, itu tandanya iman kita hidup. Iman itu bekerja. Kalau hatinya galau terus, gelisah terus, khawatir terus, takut terus, cemas terus, imannya nggak kerja. Saudaraku. Nah, oleh karena itu untuk mengaktifkan iman yang pertama, saudara dan saya harus ngerti kehendak Tuhan atau hati Tuhan. Yesaya 49 ayat 14, 15, 16. Ini saudara saya kutip ayat ini untuk menjelaskan kepada setiap kita. Ya saudara, bangsa Israel pada saat itu berkata, Sion berkata, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat di sini, ya kan? Iman itu mulai bekerja
Di saat kita mengetahui bahwa Allah tuh gak pernah lupa sama kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, yang artinya adalah, ya kan, kita percaya kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Iman kerja kalau kita ngerti kita punya Tuhan Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bukan hanya karena kita lagi susah, kita minta tolong, kita susah bilang, Tuhan sudah mulai tinggalkan aku. Ya kan? Tuhan sudah lupakan aku. Enggak. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya menjelaskan bahwa Allah gak pernah tinggalkan umatnya. Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Allah tidak pernah melupakan anak-anaknya. Bahkan dia kasih perumpamaan, kalau ada satu ibu yang melahirkan bayi, dia bisa lupa sama bayinya. Tapi Allah tidak pernah bisa lupa kepada saudara dan saya, anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Dia bilang gini, lihat aku telah melukiskan. Apa buktinya dia mengasihi kita? Dia bilang, aku lukiskan engkau di mana? Di telapak tanganku. Tuhan mau bilang gini, lihat, ini kan satu nubuatan tentang Yesus yang akan mati di salib. Tangannya berlobang paku. Tangannya dipaku lalu mengucurkan darah. Dia bilang, aku lukiskan di tangan. Lihat tanganku yang berlobang paku. Itulah tanda kasih daripada Tuhan buat setiap kita. Katakan amin saudaraku. Jadi iman mulai bekerja di saat kita mengetahui bahwa Allah tidak menghukum kita. Allah ada di pihak kita. Allah mengasihi kita. Kenapa saudara iman mulai bekerja saat kita ini? Karena iman itu bekerja oleh karena apa? Kasih. Galatia 5 ayat yang 6. Di dalam situasi apapun, segelap apapun keadaan kita, sekacau apapun hidup kita, Allah Roh Kudus, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat yang kedua, Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan air. Bumi tidak berbentuk, gelap, kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang. Ini seperti keadaan, mungkin hari-hari ini, keadaan hidup kita. Gelap, kacau, tapi ingat, ada roh Allah. Ada Allah yang menyertai saudara. Sebab dia mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa? Firman-Nya dan kehendaknya. Oleh sebab itu kita menaruh percaya, kita beriman berdasarkan apa? Firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Jika kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, ya kan, atas hidup kita, pada saat itulah iman kita mulai bekerja. Yang ngerti katakan amin. Kalau iman bekerja, pasti ada apa? Kebaikan dan kemurahan belaka akan ikutin kita. Artinya apa? Kalau iman bekerja, berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Kalau iman bekerja, kita diluputkan, kita dilindungi, kita dibentengi. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mujizat terjadi. Katakan amin saudara. Ini iman bekerja. Ya, ini poinnya di sana. Nah, sekarang kita bisa mengetahui yang namanya kehendak Tuhan. Karena kan iman itu mulai bekerja karena kita udah ngerti kehendak Tuhan. Kita bisa ngerti, mengetahui kehendak Tuhan dari mana? Saudara baca dan pelajari Alkitab. Saudara dengar khotbah yang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang Alkitab. Seperti ini loh. Kita tahu kehendak Tuhan dari Alkitab. Yang kedua, dari apa saudara? Persekutuan kita dengan Roh Kudus. Cara gimana? Saudara ikut menara doa setiap hari ini seperti ini saudaraku yang seperti itu. Kita mulai doa, kita mulai nyanyi. Terus kita ngerasa ada hadirat Allah. Kita dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, mulai kita dengar firman Tuhan. Nah kita mulai tahu, oh Tuhan maunya gini tuh. Tuhan bicara gini tuh. Kita mulai ada kepikiran yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itulah jadi tuntunan hidup kita.
yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Lewat apa? Kita dengar kesaksian. Kesaksian hidup daripada saudara seiman kita jadi 3. Dari Alkitab, saudaraku, dari persekutuan kita dengan Roh Kudus, doa muji nyembah. Kita tiba-tiba dibukain pikiran kita. Oh ini kehendak Tuhan maunya gini untuk kita. Itu yang pertama. Iman mulai bekerja pada saat kita mulai ngerti kehendak Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi gini, kehendak Tuhan buat saya. Saya ulang ya tentang kesaksian saya yang dulu. Ini contoh aja, contoh untuk ngejelasin bahwa iman saya mulai kerja dan iman inilah yang membuat mujizat. Jadi berbulan-bulan saya sakit liver, saudaraku, dan tidak sembuh-sembuh. Lalu sampai satu saat saya tuh seperti dapatkan semacam kayak ada satu Tuhan tuh taruh di hati saya satu pengertian firman. Ya sudah di dalam Matius pasal 28. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya tuh lagi terbaring sakit. Tidak bisa kemana-mana. Tapi saya dapat firman, pergilah jadikan semua bangsa murid. Sakit ini adalah sakit yang akan bawa kematian buat saya. Pada masa muda. Pada waktu itu kena liver, sudah sakit liver. Tapi waktu saya dapatkan firman ini, saya mulai dapat pengertian akan kehendak Allah. Bahwa Tuhan akan beri saya umur panjang. Karena saya disuruh pergi jadikan semua bangsa murid. Padahal saya sedang sakit keras pada waktu itu. Hampir mati. Karena 3 bulan di rumah sakit. Dokter bilang keluarlah rumah sakit. Dan ya kan bukan untuk sembuh. Tunggu kapan waktu. Gak bisa diobatin. Tapi waktu saya dapat ini saya ngerti kehendak Tuhan. Disitulah iman mulai muncul. Iman mulai muncul saudara. Untuk apa? Disembuhkan. Saya dapat pengertian lagi. Sudah tidak usah lagi doa untuk disembuhkan. Doalah minta Tuhan sertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dengan cara yang ajaib. Saudaraku, Tuhan menyembuhkan sakit liver saya. Dan saya dapat liver yang baru. Dan hari ini saya bisa sampai usia 56 tahun. Waktu itu kejadian umur 20-an. Saudaraku, jadi itu kejadian 30 tahun lebih yang lalu. Saudara, nyatakan hampir mati. Lihat saudara, itu penting. Yang kedua lagi saya ingin beritahu. Iman itu muncul bukan diiman-imanin. Sampai kita ngerti kehendak Allah. Yaitu saya juga pernah saksi saudaraku. Bahwa rumah kami itu, di belakang rumah kami pernah terjadi kebakaran yang hebat. Itu kalau angin berhembus aja tiup ke rumah kami pun akan kebakar. Saudaraku, kita keluar. Pada waktu kita lihat api terus makin besar. Saudaraku, kami takut. Memang waktu dengar kebakaran, kami udah doa. Kami doa sekeluarga, kami sujud nyembah. Saudara, tapi kekhawatiran masih ada. Ketika di sini ada kekhawatiran, iman itu belum kerja sebenarnya. Sampai saudaraku yang sebistus, saya pandang api tiba-tiba. Ada seperti kayak kepikiran. Itu pasti karya Roh Kudus. Saudaraku, kepikiran tentang apa? Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Kalau dia berseru padaku, aku akan jawab. Aku akan sertai dia dalam kesesakan. Ayat ini begitu hidup. Pada waktu kejadian kebakaran tetangga rumah kita. Awalnya kami berpikir ya sudah habis pasti rumah kita. Pasti kebakar. Gak akan pernah bisa luput. Tapi setelah kami dapat ayat ini, tiba-tiba saudara, di sini ada damai sejahtera. Itu yang namanya. Artinya apa saudara? Tuhan akan luputkan kami. Tuhan akan bentengi kami. Itu kata itu saudara. Dan betul apa yang terjadi saudara? Teman-teman pada datang ke rumah. Saudara, naik ke dek rumah kami. Saya tanya, gimana apinya? Ada angin yang niupin terus mengarah berlawanan dengan rumah kami. Seperti ada yang jagain gitu rumah. Sehingga api itu nggak ngebakar rumah kita. Tiup-tiup terus angin kuat. Jadi ngebakar rumah itu aja. Sampai rumah itu padam dan rumah kami selamat.
Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Iman mulai bekerja setelah kita ngerti kehendak Allah. Kita bisa ngerti kehendak Allah yang menyebabkan apa? Di sini yang tadinya gelisah, khawatir, takut, hilang. Adanya yakinlah. Walaupun belum ada pertolongan, tapi di sini ada satu keyakinan. Itu soal iman yang pertama kita bahas. Soal iman yang kedua, saya mau kasih tahu begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti atau tanda bukti atau sertifikat dari apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman, saudara. Jadi saya mau bicara gini, saudaraku. Jadi iman itu seperti tanda bukti kepemilikan atau sertifikat hak atas tanah. Kalau saudara punya sertifikat hak atas tanah, itulah dasar bagi saudara, ya kan, untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Kalau saudara nggak punya sertifikat hak atas tanah, nama saudara, maka pemerintah tidak akan pernah bisa mengeluarkan izin untuk membangun. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Karena tanah itu bukan milik saudara, maka pemerintah tidak akan memberikan izin untuk membangun. Jadi sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti kepemilikan kita atas tanah itu. Demikian juga dengan iman. Iman ini saudara sertifikat, tanda bukti kepemilikan kita atas apa? Janji firman Tuhan. Contoh yang tadi, saudaraku, ketika saya dapatkan ayat ini, saudara, yang tadi apa contohnya? Matius 28, saudaraku, ya ayat 19 itu kan, lewat 18, 19 itu kan, saudaraku. Segala kuasa di surga di bumi telah diberikan padaku, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid, ya kan, dan lain sebagainya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai. Itu kan ayat sering dibaca. Tapi ketika ayat itu menjadi hidup, menghidup di hati saya, itulah jadi sertifikat. Itulah jadi sertifikat. Kalau udah jadi sertifikat, itulah tanda saya pasti akan miliki itu. Saya akan dapatkan kesembuhan itu dari Tuhan. Dan satu hari kelak saya akan pergi untuk memberitakan Injil. Dan betul saudaraku, sekarang saya sudah pergi memberitakan Injil. Saudaraku, lewat apa? YouTube channel, lewat Facebook. Dimanapun saudara berada, walaupun berbeda, tidak di Palembang, saudara bisa dengar Injil ini. Dan firman itu menjadi kenyataan. Saudara bisa mengerti sini. Kalau saudara dapatkan firman iman tentang keselamatan jiwa dan hidup yang kekal, maka saudara punya hak untuk menerima keselamatan berdasarkan janji firman itu. Kalau saudara mendapatkan firman iman tentang apa? Kesembuhan atas penyakit saudara, maka saudara akan menerima janji kesembuhan itu. Kalau saudara dapetin firman, Tuhan pasti cukupin kebutuhan saya. Kayak contoh saudaraku, ya, Tuhan tuh kasih konfirmasi, jangan takut, aku akan cukupi kebutuhan kamu untuk membiayai sekolah anak-anak kamu. Gak usah khawatir. Saudaraku yang sebenarnya, ketika saya dapatkan itu, lalu di sini ada damai sejahtera, saya melihat setiap kalau mau bayaran, itu saya lihat mujizat keuangan itu terjadi. Ada aja berkat yang pas dengan apa yang harus kami bayarkan dalam beberapa ini. Saudaraku, secara ini kan bagaimana ya kita mau biayain? Saudaraku, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita harus ini kan. Jadi poin yang saya mau kasih tahu adalah begini saudara. Iman itu sertifikat sebenarnya. Sertifikat hak milik. Makanya saya akan mau jelaskan tentang antara iman dan pengharapan. Gini saudara, pengharapan itu timbul, ya kan? Itu dari baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, lalu saudara mulai perkatakan ayat-ayat. Lalu saudara pegang itu. Saudaraku, apalin ayat-ayat, itu yang membuat
ada pengharapan akan firman Tuhan. Katakan sama saudara, pengharapan dari firman. Kita apalin. Tapi pengharapan itu juga, saudaraku, bisa timbul dari apa? Pengalaman iman di masa lalu. Saya mau kasih tahu tentang iman dan pengharapan. Kalau orang punya pengharapan, pasti dia punya iman. Karena dia punya pengalaman iman sebelumnya. Saudara bisa mengerti dengan, kalau orang punya iman, pasti dia adalah orang yang punya pengharapan. Jadi ini sebenarnya tidak sama, tapi ini nggak bisa dipisahkan. Saya ulangi, saudara. Semakin banyak kita memiliki pengalaman iman, semakin besar pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara ngerti sini, katakan amin. Karena orang yang punya iman atau orang yang beriman, pasti orang ini punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan pasti dia punya apa? Sukacita. Dia punya damai sejahtera. Tidak mungkin orang yang punya pengharapan hidupnya penuh dengan duka cita. Enggak. Karena itulah yang menyebabkan kenapa orang Kristen masih bisa bersyukur dan bersukacita di tengah-tengah kesulitan. Karena dia punya pengharapan. Jenis pengharapan orang Kristen adalah jenis pengharapan yang tidak akan mengecewakan dia. Kenapa? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati dia oleh Roh Kudus yang jadi saudara, saya mau kasih tahu. Jadi pengharapan itu dua. Itu bisa timbul dari apa? Kita baca Alkitab, kita pegang, kita berharap dengan janji ini. Nanti pengharapan yang kita ngapalin ayat nih, kita dengar pengajaran, makanya saya bilang kalau dengar khotbah catat. Kita catat tuh seperti kita masukin nih dalam memori kita. Nanti kalau ada apa-apa, kena apa-apa, saudara doa muji nyembah, Roh Kudus akan hidupkan ayat-ayat itu jadi satu keyakinan. Nah itu jadi iman. Katakan amin saudaraku. Nah pengharapan tuh, saya mau bicara tentang Daud ya. Daud memiliki pengharapan sama Tuhan. Itu karena dia punya pengalaman iman di masa lalu. Kita bisa lihat saat Daud berkata sama Saul. Dia berkata apa saudara? Ya kan 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia bisa ngomong ini karena dia punya pengalaman iman. Dia ceritakan. Aku tuh ingat. Kok dia bisa ingat? Bahwa Tuhan pernah lepaskan dia. Dia bisa ngomong. Dia omongin apa yang dia alami dulu. Itu pengalaman dia omongin. Itu sebenarnya pengharapan dia. Saudara, bahwa hari ini juga Tuhan akan lepaskan saya dari cakar, dari tangan orang Filistin. Pertanyaannya begini. Kan ada banyak kata-kata bilang gini. Manusia tuh bisa gak makan loh 40 hari. Gak makan apa-apa 40 hari. Manusia tuh bisa gak minum katanya selama berapa? 4 hari katanya. Atau 3 hari. Saya gak tahu. Manusia tuh bisa gak napas katanya selama 4 menit lah katanya. Tapi manusia gak bisa, gak punya pengharapan. Barang 4 detik aja gak bisa. Orang yang punya pengharapan sebenarnya orang hidup. Orang hidup tapi udah mati. Gitu saudaraku. Jadi pentingnya pengharapan. Nah sekarang saking penting, makanya pentingnya pengharapan itu kenapa? Bagaimana saudara sebagai orang Kristen itu selalu punya pengharapan. Saya tuh dapetin cerita kisah Daud. Kenapa Daud ini orang yang selalu bisa dia tulis Mazmur begitu banyak, itu pasti di dalam diri dia tuh penuh dengan apa? Sukacita. Ucapan syukur. Saudara, nah orang yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita ini orang penuh dengan pengharapan. Orang ini bisa punya pengharapan karena apa? Orang ini suka baca firman plus dia punya pengalaman iman yang selalu dia ingat. Nah sekarang jadi masalah adalah gimana pengalaman-pengalaman iman ini bisa kita ingat lalu menguatkan kita di masa-masa sulit kita hari ini. Daud itu saudara, ya kan ini semua kerjaan Roh Kudus. Ya, saat kita meteraikan pengalaman iman kita di hadapan Tuhan dengan apa? Membawa korban persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi poinnya gini, saya kasih contoh. Waktu Daud ada di Siklag,
istri dan anak-anaknya, termasuk para pengikutnya, termasuk hartanya. Istri, anak-anaknya, keluarganya diculik oleh orang Amalek. Hartanya dijarah oleh orang Amalek. Saudaraku, akhirnya inilah masa paling berat. Para pengikutnya ramai-ramai mau bunuh dia. Saudaraku, ini masa paling berat buat Daud. Lalu akhirnya dia kuatkan percayaan sama Tuhan. Dia doa, dia tanya Tuhan, saya kejar gak? Kejar, kata Tuhan. Di dalam perjalanan kita tahu, dia lihat ada seorang pemuda yang lemah. Lalu dia berhenti. Dia kasih makan, dia kasih minum. Lalu dia tanya, saudaraku, kamu siapa? Ya kan, oh saya ini budak daripada orang Amalek. Sekarang arahnya kemana? Ke sana. Dia kejar. Dia kejar, dapat orang Amalek, dia taklukkan. Lalu Daud bukan cuman ambil balik istri dan anak-anaknya, ambil balik hartanya, tapi juga ambil menjarah kekayaan daripada orang Amalek, musuhnya. Saudaraku, perhatikan, jarahan yang Daud terima. Saudara, apa yang dibuat oleh Daud? Daud bagi kepada para pasukannya yang jaga barang-barang. Plus Daud bilang sama orang, tolong nih jarahan berikan sebagai korban ucapan syukur. Korban syukur kepada siapa? Para tua-tua Yehuda. Dia bawa itu. Saya lihat sini. Jadi poinnya gini, yang saya mau ngomong. Penting kita harus punya pengharapan berdasarkan pengalaman iman. Saya tuh latih diri saya suka sharing saudara sama teman-teman. Kalau kamu doa, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat, lalu Tuhan jawab doamu, jawab doa kita. Kita ngalami mujizat. Kamu harus doa, ucap syukur sama Tuhan, bilang terima kasih. Yang kedua, bawa persembahan yang namanya korban ucapan syukur. Untuk apa korban ucapan syukur? Pertama lewat doa kita ucapan terima kasih. Yang kedua kita bawa korbannya untuk supaya kita bisa meteraikan peristiwa itu. Bahwa satu hari ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Roh Kudus akan hidupkan pengalaman ini. Jadi satu keyakinan, satu pengharapan. Kalau dulu Tuhan pernah tolong saya, hari ini Tuhan akan tolong saya. Nah ini yang harus ada dalam diri kita. Makanya kalau saya bilang, Pak, saya puji Tuhan Pak, saya ditolong Tuhan, saya disembuhkan, saya ini. Saya selalu ajak orang ini, tadinya kita doa minta sama Tuhan, setelah itu saya ajak, yuk kita doa ucap syukur sama Tuhan. Tapi karena begitu, saya bilang, bawa persembahannya. Enggak. Saya bilang ada satu hari Tuhan suruh saya bicara lewat mimbar aja. Ini harus perlu dimeteraikan. Saat kita ngalami kemenangan-kemenangan dalam hidup. Saat kita mulai dapatkan sesuatu yang benar-benar, entah ulang tahun, anak apa sih, itu korban-korban ucapan syukur, itu harus ada. Dinaikkan kepada Tuhan. Inilah yang mempermudah saudara dan saya masuk ke pintu gerbangnya. Masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi kita mulai tahu, ini pengharapan. Nah sebaliknya iman itu timbul dari mana? Dari firman. Roma 10 ayat yang ke-17 kita sudah tahu bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Rema. Artinya apa? Ayat-ayat firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus, ya kan? Di mana Roh Kudus mengambil dan menghidupkan firman logos, firman tertulis. Maka firman itu menjadi firman Rema. Iman akan timbul di dalam hati kita. Lalu mujizat itu akan terjadi. Katakan amin saudara. Jadi saya kasih contoh gini. Kalau si A, ada si A nih misalnya. Dia kutip ayat firman Tuhan. Lalu dia mulai berkata, oleh bilu-bilu Yesus saya telah disembuhkan. Dia sakit, saya telah disembuhkan. Dia kutip, dia omong saudara. Sebenarnya pada saat itu dia sedang membangun apa? Pengharapan untuk disembuhkan. Ini perlu namanya hubungan terus, hubungan. Ya kan terus pengharapan. Karena dulu dia pernah sakit dan Tuhan sembuhkan. Sekarang ya kan saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Itu baru pengharapan. Tetapi si B ini beda. Si B dia dapatkan kata-kata peneguhan dari firman Tuhan.
Firman Tuhan begitu kuat bicara di hati dia. Sehingga dalam diri saya ada satu keyakinan. Saya sembuh. Penyakit ini tidak bawa kematian kok. Tapi untuk nyatakan kemuliaan Allah. Itu tinggal tunggu waktu aja akan sembuhnya. Itu yang namanya iman. Saya bisa ngerti sih. Kalau masih di sini, itu pengharapan. Kalau udah di sini, itu iman. Makanya ketopong pengharapan. Ketopong pengharapan itu udah yang jagain pikiran kita. Perisai iman, perisai ada di dada. Saudara, di hati. Saudara, jadi setiap firman harus dimasukin dulu sini sebagai pengharapan. Karena orang nggak ada pengharapan, gampang-gampang banget tuh nanti ada suara-suara, kata-kata iblis musuh yang bicara. Kalau kita punya ketopong pengharapan, punya iman, punya ayat-ayat firman Tuhan, ini bisa kita lawan dengan pengharapan ini. Enggak. Tugas saya belum selesai, nggak mungkin. Iblis bilang, wah penyakit ini kan mati loh. Kalau kita punya pengharapan di sini, tugas saya belum selesai. Tuhan masih punya rencana besar dalam hidup saya. Lalu tinggal tunggu waktu. Ya kan Tuhan bilang, sembuh kamu. Pulih kamu. Kamu dapat apa yang kamu doakan ini. Dapat. Kamu tidak dapat yang kamu doakan, yang keinginkan. Tapi akan dapat yang lebih baik. Di sini saudara. Keyakinan di sini itu namanya iman. Sudah dapat saudara pengertian sini? Itu yang kedua. Ini yang ketiga, yang terakhir. Saya ingin bagikan ini saudaraku. Kalau kita percaya apa yang tidak kita lihat, maka Tuhan akan membuat kita melihat apa yang kita percaya. Bahasanya susah gak dimengerti? Enggak ya? Saya ulang ini. Ya, saudara ucapkanlah sama-sama dengan saya. Ayo kata-kata ini. Kita baca. 1, 2, 3. Jika saya percaya apa yang saya tidak lihat, maka Tuhan akan membuat saya melihat apa yang saya percayai. Kata-kata ini saya ambil dari mana? Markus 11 ayat 24. Kita baca sama-sama ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang kita tidak lihat, kita nggak bisa lihat Tuhan. Kita nggak firman ini kan roh, kan nggak kelihatan. Firman kata-kata kan roh, nggak bisa kelihatan. Tapi kita percaya, maka Tuhan akan membuat kita melihat apa yang kita percaya. Katakan saudaraku, ya kan? Ini artinya Tuhan akan beri upah. Kalau kita percaya bahwa Allah ada, walaupun kita tidak lihat, maka Tuhan akan berikan upah. Upahnya apa? Kita akan bisa melihat apa yang kita percayai. Katakan semua dimulai dari apa? Yang rohani dulu, yang tidak kelihatan. Maka baru diwujudkan dengan yang kelihatan. Oleh karena itu kita harus perlu menaruh perhatian yang terus menerus. Dengan cara apa? Memikirkan, mendoakan, mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Sampai Roh Kudus bekerja mewujudkan firman itu ke dalam hati kita. Gak cukup sampai di sini loh. Makanya untuk bisa mindahin dari pikiran ke hati itu perlu apa? Hubungan dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Terus. Karena pengharapan pun bisa bekerja itu karena Roh Kudus. Harus ada kasih Allah di situ, saudaraku. Pengharapan selalu akan dibuat sama Roh Kudus jadi iman. Saudaraku, Yesus jadi iman. Ya, iman jadi pengalaman iman. Pengalaman iman jadi pengharapan. Pengharapan jadi iman. Terus seperti itu saudaraku. Saya mau kasih tahu satu hal. Ya. Saya pernah sharingkan tentang Bartimius. Coba kita buka Alkitab kita. Matius 20 ayat 30 sampai 31. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Saya mau sampaikan bahwa Bartimius ini adalah gambaran orang Kristen masa kini saudara. Bartimius sekalipun matanya tertutup, tetapi telinganya terbuka. Dia mendengar bahwa Yesus lewat. Bartimius membuka telinganya saudaraku, untuk mendengar
sehingga hatinya percaya. Kalau saudara buka telinga, hati saudara percaya. Saudaraku, sekalipun saudara tidak melihat, maka Tuhan akan buat saudara melihat apa yang saudara percaya. Seperti Bartimius. Diawali dengan apa? Dia buka telinganya, maka hatinya percaya. Saudaraku, saudara, walaupun dia belum bisa lihat, dia percaya. Karena dia percaya apa yang dia tidak lihat. Dia percaya sama Yesus yang dia tidak lihat. Akhirnya Tuhan membuat dia melihat Yesus yang terlihat. Katakan amin saudaraku. Apa yang menjadi pengharapan saudara? Ketika saudara terus gaul, doakan, Roh Kudus ubah dari pengharapan jadi iman. Kalau apa yang kita harapkan kan pasti sesuatu yang belum kita lihat, betul gak saudara? Kalau pengharapan sudah dilihat, itu bukan pengharapan lagi. Sudah jadi kenyataan itu sebenarnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Bartimius bukan cuma buka telinganya sehingga dia bisa percaya. Tapi Bartimius juga membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengatakan apa yang dia percayai dan dia harapkan. Saat kita buka telinga kita untuk dengar firman Tuhan, maka kita menerima apa? Benih iman. Saat kita buka mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan, apa yang kita percayai, kita sedang mengaktifkan apa? Iman kita. Saat iman kita bekerja, Tuhan akan mengubah hidup kita. Mujizat itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus ngerti bahwa iman di dalam hati kita akan dikuatkan apabila kita mengatakan apa yang kita percayai. Jangan perkatakan apa yang tidak kita harapkan. Katakan amin saudara. Masalahnya orang Kristen habis doa lalu ngomong apa yang dia tidak harapkan. Ay matilah aku. Orang Palembang senang ngomong pakai istilah mati aku ini. Wah habis laku nih. Padahal dia doa supaya diberkati. Doa supaya sembuh. Tapi ay mati aku. Coba saudara belajar. Kita belajar. Oleh karena itu perlu didoakan. Tuhan, aku berdoa supaya kata-kataku sungguh berkenan di hatimu. Saya hanya mengatakan apa yang saya harapkan. Saya hanya mau mengatakan apa yang saya percayai. Tuhan membuka mata Bartimius oleh karena dia buka telinganya dan dia buka mulutnya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Katakan amin. Saya sudah selesai. Saya berdoa biar saudara punya iman, saudara punya pengharapan, terus bertumbuh sehingga saudara makin cinta sama Tuhan Yesus.